warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, perkenalkan, nama saya Erna Kusumawati, NIM A2101847, mahasiswa media pembelajaran TIK kelas E. Nah, di sini kita akan belajar mengenai akuntansi dasar. Pada akuntansi dasar ini terdapat beberapa kegiatan, dan kegiatan yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Nah, pada jurnal umum ini terdapat fungsi jurnal. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Pada fungsi perencanaan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi dan kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan perubahan pada posisi harta, utang, dan modal kita. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi historis. Fungsi historis yaitu digunakan untuk mencatat transaksi ataupun kejadian yang telah berlalu secara urut sesuai dengan waktu ataupun kronologisnya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi analisis. Fungsi analisis ini digunakan untuk menganalisis pengaturan transaksi ataupun kejadian terhadap posisi harta, utang, dan modal sehingga dapat diketahui akun mana yang bertambah dan berkurang. Fungsi yang keempat adalah fungsi instruksi. Fungsi instruksi ini memberikan instruksi atau perintah untuk mencatat atau menggolongkan akun-akun yang ada pada jurnal. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi informatif. Fungsi informatif ini bertujuan untuk memberikan perjalanan tentang waktu dan peristiwa ekonomi yang terjadi, pengaruhnya terhadap akun-akun yang bersangkutan, nama debitur ataupun nama. Nah, setelah kita belajar mengenai fungsi dari jurnal umum, selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai mekanisme penempatan debit dan kredit pada jurnal umum. Nah, bagaimana sih mekanisme penempatan debit dan kredit pada jurnal umum? Bisa kita lihat pada tabel tersebut, di mana terdapat 5 jenis akun, yaitu aset, kewajiban, ekuitas ataupun modal, pendapatan, dan beban, di mana masing-masing ini memiliki saldo yang berbeda-beda. Bisa kita lihat pada slide. Setelah kita melihat tabel tadi, kita dapat mengetahui yang pertama yaitu pengertian dari aktiva. Aktiva adalah normalnya itu bersaldo debit, di mana pada akun aktiva ini terdiri atas 4 unsur, yaitu unsur aktiva lancar, investasi, aktiva tetap berwujud, dan aktiva tetap tidak berwujud. Dan pada kewajiban, di mana normalnya bersaldo kredit. Unsur-unsur pada kewajiban ini terdiri atas kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga yaitu modal, di mana modal bersaldo normal kredit adalah hak atau tuntutan pemilik dalam suatu perusahaan sebagai akibat dari adanya modal pokok yang diserahkan untuk memulai suatu usaha. Dan yang keempat yaitu pendapatan bersaldo normal kredit adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang, baik barang dagangan ataupun barang jasa kepada pelanggan. Dan unsur yang kelima yaitu beban, di mana beban bersaldo normal debit adalah pengorbanan ekonomi untuk memperoleh barang, jasa, ataupun fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi berjalan. Nah, setelah kita mengetahui akun-akun tersebut, kita dapat mengetahui rumus persamaan dasar akuntansi, di mana rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aset atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, atau dapat dijabarkan yaitu aset sama dengan utang ditambah modal
ditambah dalam kurung pendapatan dikurangi beban. Bentuk dalam jurnal selanjutnya yaitu bentuk dari jurnal umum. Nah, ini materi terakhir dari jurnal umum ya. Sekarang kita akan lihat bentuk dari jurnal umum. Nah, ini terdapat 6 kolom. Yang pertama yaitu kolom tanggal, kolom nomor bukti, kolom nama akun atau keterangan, kolom referensi, kolom debit, kolom kredit. Sekian pembelajaran mengenai akuntansi jasa